Baiklah, pada video kali ini saya akan merangkum pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6, mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Pada materi pertemuan 1, pokok bahasannya mengenai pengenalan dan Project Life Cycle PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. PMBOK adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi manajer. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Ada 3 macam output dari proyek, yaitu yang pertama, produk yang menjadi komponen item yang lain. Kedua, kemampuan untuk melaksanakan satu layanan yang mendukung produksi atau jasa. Yang ketiga, satu hasil seperti dokumen, yaitu proyek riset. Terdapat beberapa perbedaan antara proyek dan kegiatan operasional. Selanjutnya, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Ada 10 knowledge area dalam manajemen proyek dalam buku PMBOK, yaitu pertama, scope management, kedua, time management, ketiga, cost management, keempat, quality management, kelima, human resource management, yang keenam ada communication management, yang ketujuh, risk management, 8, procurement management, yang kesembilan ada project integration management, dan terakhir, project stakeholder management. Ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek, yaitu scope adalah lingkup atau batasan dari proyek. Time adalah salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Dan cost adalah biaya. Biasanya biaya ini merupakan faktor utama dari sebuah proyek. Selanjutnya, peran manajer proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Peran dari seorang manajemen proyek terpisah dari seorang manajer operasi atau manajer profesional. Lalu ada siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek dapat direncanakan, dikontrol dan diawasi sejak proyek disepakati hingga proyek tersebut tercapai. Daur hidup proyek dapat dibentuk oleh aspek yang unik, organisasi, teknologi atau industri yang dikerjakan. Daur hidup proyek menyediakan framework dasar untuk mengelola proyek. Ada 4 tahapan dalam siklus hidup proyek, yaitu project inisiasi, project planning, project eksekusi, dan project closure. Selanjutnya, karakteristik daur hidup proyek. Memulai proyek, mengorganisir dan menyiapkan proyek, menyelesaikan pekerjaan proyek, dan menutup proyek. Struktur life cycle secara umum menampilkan karakteristik berikut. Yang pertama ada tingkatan susunan kepegawaian dan harga yang rendah pada saat start. Kemudian pengaruh stakeholder, resiko, dan ketidakpastian yang terjadi pada awal proyek. Dan kemampuan untuk mempengaruhi karakteristik akhir produk tanpa berdampak pada biaya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan proyek. Tahap-tahap proyek dilaksanakan secara berurutan, tetapi dapat overlap dalam beberapa situasi proyek. Ada 3 jenis hubungan antar tahap, yaitu yang pertama, hubungan sekuensial. Hubungan sekuensial ini adalah sebuah tahap yang hanya dapat start sekali atau dimulai sekali, dan tahap sebelumnya adalah untuk melengkapi tahap yang sebelumnya. Kedua, hubungan overlapping. Merupakan tahap start sebelum penyelesaian tahap sebelumnya. Yang ketiga ada hubungan iteratif atau yang biasanya dikenal juga dengan hubungan satu tahap yang direncanakan di setiap waktu dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika pekerjaan pada suatu tahap sedang dieksekusi.
Selanjutnya kita masuk kepada materi pada pertemuan kedua. Pokok bahasan dari materi tersebut ialah Project Integration Management. Manajemen integrasi proyek adalah proses-proses yang meliputi aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan, mengkombinasikan, menyatukan, serta mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek tersebut. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif, krusial bagi penyelesaian proyek, memanage harapan stakeholder dengan sukses, dan menemukan persyaratan. Selanjutnya ada proses manajemen integrasi proyek. Pertama, mengembangkan project charter, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Kelima, melaksanakan kontrol dan perubahan yang terintegrasi. Yang keenam, menutup proyek. Gambaran manajemen integrasi proyek. Yang pertama ada pengembangan project charter. Kedua, pengembangan rencana manajemen proyek. Ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Kelima, melaksanakan kendali perubahan yang terintegrasi. Keenam, menutup kerja proyek atau tahapan. Yang selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan oleh tim manajemen proyek. Pertama, memahami bagaimana untuk mengambil informasi dan merubah informasi tersebut ke dalam satu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Dan yang terakhir, menganalisa dan memahami cakupan proyek. Pengembangan project charter. Apa itu pengembangan project charter? Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberikan hak suatu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencakup harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Hal ini membentuk hubungan kerjasama antara penyelenggara organisasi dan pemohon organisasi atau pelanggan pada kasus dari proyek-proyek eksternal. Selanjutnya terdapat diagram alir data pengembangan project charter. Dalam diagram alir data terdapat inisiasi proyek atau sponsor, perusahaan, dan terakhir mengembangkan project charter yang terdiri dari mengumpulkan persyaratan, penentuan cakupan atau batasan, identifikasi stakeholder, dan rencana pengembangan manajemen proyek. Contoh dokumen project charter adalah di bagian atas terdapat nama proyek, sponsor proyek, area bisnis yang terletak di mana ada nomor dokumen, project ID, unit atau klien, nama manajer proyek, dan nama file proyek tersebut. Selanjutnya ada project purpose atau tujuan proyek, yaitu justifikasi proyek, hal-hal yang mendasari pemilihan proyek yang menyebabkan proyek ini dapat dikerjakan. Selanjutnya ada measurable project objective, adalah hasil proyek yang dapat diukur dari sekarang. Selanjutnya ada project requirement and characteristic, lalu ada rangkuman jadwal milestone dan dari awal sampai akhir, ada total anggaran, lalu terdapat syarat penerimaan proyek. Di dalam syarat penerimaan proyek yaitu hal-hal yang mendukung keberhasilan apa-apa saja yang membuat proyek tersebut berhasil. Lalu ada project manager yang ditunjuk oleh stakeholder pada tahap awal pelaksanaan. Pelaksanaan proyek pada saat tahap awal inisiasi proyek tersebut dilaksanakan.
Selanjutnya, terdapat otorisasi yang dikeluarkan dan tanggung jawab pemilik proyek atau sponsor. Selanjutnya, kita masuk pada materi pokok bahasan ketiga, yaitu manajemen cakupan proyek atau batasan proyek. Manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Proses-proses dalam manajemen cakupan proyek ada kumpulan persyaratan, ketetapan cakupan, membuat WBS, verifikasi cakupan, dan terakhir ada kontrol cakupan. Berikutnya adalah kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Persyaratan tersebut meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder lain yang didokumentasikan dan harus terukur. Ketetapan cakupan. Penetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Misalkan resiko-resiko yang ada didetailkan agar ada solusi apabila resiko itu benar-benar terjadi. Asumsi-asumsi dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan, dan ada resiko-resiko tambahan. Asumsi-asumsi serta batasan-batasan ditambahkan sebagaimana yang diperlukan. Selanjutnya, membuat Work Breakdown Structure atau WBS. Membuat WBS adalah proses pengelompokan deliverables proyek dan proyek kerja yang lebih kecil. Komponen-komponennya dapat dikendalikan. WBS adalah satu dekomposisi hierarkis deliverable oriented, yaitu pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan. Dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Selanjutnya adalah proses verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan dan penyusunan deliverables. Verifikasi cakupan meliputi review deliverables dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan, dan penerimaan formal dari deliverables oleh sponsor atau pelanggan. Selanjutnya, kontrol cakupan. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah proses untuk memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan-tindakan pencegahan, dan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. WBS atau Work Breakdown Structure merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih mendetail lagi. Manfaat penyusunan WBS di awal perencanaan proyek antara lain, yang pertama, untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS, pasti akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek.
Contoh WBS dalam proyek pengembangan sistem informasi yaitu yang pertama, sistem yang akan dibuat dan langkah-langkahnya yaitu desain phase, program phase, dan testing phase. Di dalam WBS ini hanya pekerjaan yang didetailkan. Di dalam WBS ini hanya pekerjaan yang didetailkan, tidak ada orang maupun yang lainnya, dan step by step-nya pun dilakukan secara berurutan. Pada pertemuan 4 dan 5 ini membahas tentang manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Pengertian dari manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung yang berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau hasil yang unik dari proyek tersebut. Daftar aktivitas atau activity list dalam manajemen waktu proyek. Pertama, dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Kedua, project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun sebuah activity list. Yang ketiga, sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh suatu organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada atribut aktivitas informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas. Antara lain, identitas aktivitas, berisi kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi yang logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, dan sumber daya yang dibutuhkan, serta tantangan dan hambatan asumsi. Yang kedua ada orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Yang keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ada milestone list, yaitu daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya. Milestone list ini berfungsi dan berguna dalam memonitoring kemajuan proyek. Urutan aktivitas proyek dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain yaitu network diagram dan critical path analysis serta precedence diagram. Proses yang terdapat pada manajemen waktu proyek yaitu gambaran aktivitas, urutan aktivitas, pekerjaan sumber daya aktivitas, perkiraan jangka waktu aktivitas, jadwal pengembangan, jadwal kendali aktivitas. Pengertian dari gambaran aktivitas. Gambaran aktivitas menggambarkan aktivitas sebuah proses untuk mengidentifikasikan tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Aktivitas tersebut menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, dan pemantauan serta pengontrolan pekerjaan proyek. Urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara proyek. Urutan aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan cara manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Selanjutnya ada perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas atau pelaksanaan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan
yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperlukan. Perkiraan jumlah waktu aktivitas menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dan pekerjaan, tipe sumber dana yang diperlukan, memperkirakan jumlah sumber dana dan jadwal penggunaan sumber daya. Selanjutnya, jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Selanjutnya ada kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline sebuah proyek. Penjadwalan proyek atau aktivitas. Jadwal proyek bisa disusun dengan menggunakan WBS yang sudah disusun sebelumnya, dengan menggunakan software manajemen proyek seperti Microsoft Project Professional, Open Project, ataupun WBS Pro. Daftar kegiatan yang akan dibuatkan tanggal otomatis diekspor dari WBS tersebut. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya adalah dalam manajemen ada langkah untuk mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberikan masukan dan mengeluarkan hasilnya. Membangun jadwal. Gunakanlah hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang digunakan antara lain Gantt chart, path analysis, critical path analysis, dan critical change scheduling. Mengendalikan perubahan jadwal proyek itu dengan cara yang pertama, melakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lalu, lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Selanjutnya, materi pada pertemuan 6 membahas tentang manajemen biaya proyek. Biaya atau cost adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik. Biaya umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan lain sebagainya. Sumber daya biaya meliputi orang, peralatan, dan material. Biaya proyek yang terbatas. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan penganggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Proses pada manajemen biaya proyek. Ada 3 proses pada manajemen biaya proyek, yaitu pertama perkiraan biaya, yang kedua menentukan anggaran, yang ketiga kontrol biaya. Ikhtisar dalam manajemen biaya proyek. Yang pertama perkiraan biaya. Output dari perkiraan biaya yaitu perkiraan biaya aktivitas, basis dari perkiraannya, dan update dari dokumen proyek. Dokumen proyek pada manajemen biaya ini adalah RAB atau Rancangan Anggaran Biaya. Kedua, menentukan anggaran.
Outputnya adalah biaya performa baseline, persyaratan pembiayaan proyek, dan update dokumen proyek. Yang ketiga, kontrol biaya. Outputnya adalah pengukuran performa kerja, ramalan anggaran, atau estimasi anggaran, update proses organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang, yaitu dolar, euro, yen, dan lain-lain. Kalau proyeknya masih berskala nasional, mata uangnya masih menggunakan rupiah. Menentukan anggaran. Menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Maksudnya dari setiap kegiatan ada haknya untuk anggaran biaya yang diperlukan, dan juga berhak mengeluarkan cadangan manajemen juga. Kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Sumber dari biaya proyek biasanya berasal dari tenaga kerja, material, kebutuhan perlengkapan dan fasilitas, dan transportasi. Biaya terbagi menjadi beberapa, yaitu direct dan indirect cost. Direct cost adalah biaya yang jelas berhubungan dengan bagian proyek yang menghasilkan biaya, contoh tenaga kerja, bahan material. Dan indirect cost adalah biaya yang berhubungan dengan penjualan proyek, administrasi, serta promosi. Lanjutnya ada recurring dan non-recurring cost. Recurring cost adalah biaya yang dibutuhkan selama project life cycle berlangsung. Contohnya biaya tenaga kerja, material, logistik, dan biaya penjualan. Non-recurring cost adalah biaya yang diberikan satu kali pada awal atau akhir proyek, seperti biaya awal pemasaran, biaya pelatihan user, atau biaya layanan lainnya. Selanjutnya ada fixed dan variable cost. Fixed cost adalah biaya tetap selama proyek berlangsung. Contohnya biaya untuk penyewaan peralatan. Variable cost adalah biaya yang akan meningkat selama proyek berlangsung, seperti biaya material dan biaya peralatan. Cost budgeting berguna untuk mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Cost baseline merupakan budget pada setiap fase aktivitas yang digunakan oleh manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya proyek. Input utamanya yaitu WBS. Yang terakhir ada cost controlling. Cost controlling digunakan untuk mengendalikan perubahan biaya proyek. Proses dalam pengendalian biaya termasuk monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya juga. Earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Itulah tadi rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan 6 mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan saya.